Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat langkah langkah-langkah atau algoritma dengan flowchart, simbol flowchart. Simbol flowchart pada dasarnya simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Ya, seperti yang pertama, flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. On page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Off page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir sesuatu program. Kotak persegi, yaitu proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Input or output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Dan ada lagi manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melihatkan cara membuat flowchart pada web Draw.io. Ya terserah sih webnya apa, aplikasi mau pakai apa aja. Intinya langkah-langkahnya pada berikut ya. Karena di sini saya sudah ada studi kasus, maka kita menggunakan studi kasus ini. Studi kasusnya yaitu sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri, self test. Nah, di sini juga sudah tertera alur logikanya. Alur logika. Mulai. Inisialisasi semua pin, input atau output. Nyalakan LED indikator power hijau. Cek koneksi sensor, ping sensor. Bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap. Tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Setelah itu selesai. Nah, langkah awal kita untuk membuat flowchartnya yaitu dimulai dari alur logikanya, yaitu mulai. Karena di sini mulai kita akan menggunakan bentuk ini ya. Karena bentuk terminal bisa oval disebut juga. Terminal itu mulai atau selesai, dia menandakan mulai atau selesai. Fungsinya menandai batas awal dan akhir dari instruksi setup. Mengapa oval? Dalam standar flowchart, oval digunakan untuk start atau end agar kita tahu di mana program mulai bernapas dan di mana ia berhenti melakukan persiapan. Jadi gitu. Tinggal kita masukkan teks. Kita masukkan teks. Yaitu tinggal kita tulis mulai. Siap, sudah siap. Tinggal sesuaikan, terserah mau diperkecil, mau diperbesar, begini ya. Cara-caranya dilonjongkan. Cara-caranya begitu. Sap.
Lalu yang kedua, instruksi yang kedua, inisialisasi semua pin input atau output. Di sini ialah proses inisialisasi input atau output. Maka kita akan menggunakan kotak. Karena ini prosesnya. Disesuaikan saja. Mau bagaimana disesuaikan saja pada masing-masingnya. Fungsinya, balik lagi fungsi, memberitahu otak perangkat microcontroller kaki mana yang menjadi input sensor dan mana yang output LED atau buzzer. Nah, dan mengapa kotak? Karena ini adalah instruksi internal sistem yang tidak melibatkan interaksi luar atau keputusan logika. Jadi gitu. Ya, jika sudah, tinggal kita masukkan lagi teks. Masukkan lagi teksnya. Ya nantilah terakhir. Lalu nah kita masukkan teks dulu deh. Sub, tinggal copy, taruh, paste. Nah ini kan kurang bagus, jadi kita perbesar. Sub. Karena ini aja besar, kita juga harus menyesuaikan lah ya. Sub. Nah, jika sudah terlihat seperti mungkin lebih bagus dan lebih baik, kita lanjut. Yaitu proseslah ini nyalakan LED indikator power hijau dan cek koneksi sensor ping sensor. Karena dua ini yaitu proses juga dan fungsinya sebagai diagnosa mandiri. LED hijau adalah bukti visual daya masuk, sedangkan ping sensor adalah cara sistem memastikan kabel sensor tidak putus. Nah, jadi karena ini proses kita menggunakan kotak lagi. 2 jadi ya. 1 2. Sub kita sesuaikan saja. Sub. Ya, tidak usah terlalu rapi juga tidak apa-apa. Tapi kalau lebih rapi juga lebih bagus ya. Tinggal kita copy saja, kita salin ya. Itu nyalakan LED. Masukkan, paste. Lalu cek koneksi juga. Copy, paste. Lalu selanjutnya yaitu bunyikan buzzer 0,5 detik. Bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap. Dan ini juga termasuk proses. Maka kita akan menggunakan kotak lagi. Nah, jika sudah, lalu fungsinya tes audio bunyi singkat ini adalah tanda halo dari sistem bahwa alarm suara siap bekerja jika nanti ada bahaya. Jadi ya fungsinya ya. Tinggal kita copy saja. Copy, paste.
sudah. Lalu selanjutnya adalah tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Tampilkan pesan di LCD ya. Berarti ini input atau output. Kita menggunakan jajar genjang, bisa disebut jajar genjang. Kita sesuaikan saja ya. Fungsinya memberitahu pengguna bahwa semua tes di atas sukses. Mengapa kita menggunakan jajar genjang? Simbol ini khusus untuk input atau output karena sistem mengeluarkan informasi ke layar agar bisa dibaca manusia. Maka wajib menggunakan bentuk ini. Nah ya, jelas. Lalu tinggal kita copy saja. Seperti biasa. Tinggal kita rapih-rapihkan saja. Nah, dan yang terakhir yaitu selesai. Yang terakhir selesai, kita menggunakan oval. Karena oval di awal tadi untuk jalurnya masuk dan keluar. Start atau end. Ya. Fungsinya yaitu menandai batas akhir, awal dan akhir lah dari instruksi setup. Boleh. Ini hapus saja yang tidak digunakan. Sesuaikan saja selayaknya. Lalu tinggal kita astagfirullah. Sorry, salah. The end. Lalu tinggal kita kasih jalurnya ya, flownya. Tinggal sub. Oh, kurang rapi. Kita rapikan sub. Dan selesai. Ya, tadi kasus yang pertama telah selesai. Dan ya, tugas yang kedua yaitu sekarang ada studi kasus 2. Studi kasusnya sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika barang kurang dari itu, masuk ke keranjang B. Nah, di sini juga sudah ada alur logika seperti yang tadi. Alur logikanya,
Mulai baca data dari sensor beban load cell. Keputusan apakah berat lebih besar 500 gram. Jika iya, gerakan motor servo ke arah kiri keranjang A. Jika tidak, gerakan motor servo ke arah kanan keranjang B. Tampilkan berat barang di layar monitor. Lalu selesai. Nah, langkah awal karena awal yaitu start atau end, kita menggunakan oval ya. Seperti sebelumnya. Disesuaikan saja. Lalu selanjutnya baca data sensor beban. Nah, kita beri garis dan kita akan menggunakan jajar genjang karena ini adalah input atau output. Baca sensor beban. Kita jajar genjang ya. Taruh di bawahnya saja. Agak geser mungkin. Sap. Geser dikit. Kejauhan. Agak dikecilkan saja. Kita untuk muat yang lain-lain. Waduh. Bergeser deh. Ini juga. Mengapa jajar genjang? Karena ini input atau output. Fungsinya mengambil data berat dari dunia nyata ke dalam program. Nah, kan tadi kenapa jajar genjang? Karena ini adalah proses input data masuk dari luar timbangan ke dalam memori robot. Begitu. Input, kalau misalnya input atau output, maka kita akan menggunakan jajar genjang. Oke. Seperti yang sebelumnya. Langsung saja datanya kita masukkan ya. Kita pastekan saja langsung. Sesuaikan juga tulisannya. Wits. Mabit. Hmm. Apakah terlihat? Sepertinya terlihat. Ya sudah, kita sedikit baguskan saja. Keluar. Sebentar kita rapihkan dulu ya. Nah, sudah cukup. Sudah kan mengapa jajar genjang? Lalu setelah itu keputusan, decision. Karena kita ini keputusan atau decision, kita menggunakan belah ketupat atau diamond. Diamond, belah ketupat. Nah, itu dah. Karena keputusan. Kan langkah awal mulai turun ke baca data, ke input atau output, turun lagi ke decision ya.
Nah, decision ini kita terbagi nih. Tapi decision ini tulisannya di dalamnya apakah berat 500 gram. Nah, fungsinya titik evaluasi atau filter. Di sini robot bertanya, ini barang berat atau ringan gitu kan. Kalau misalnya di bawah di atas 500 berarti ya iya gitu kan. Gerakan motor servo ke arah kanan gitu. Ke arah kiri gitu. Sorry, sorry, salah. Ke arah kiri. Nah kan, kalau di atas 500, kalau tidak ya ke arah kanan, keranjang B gitu kan. Kita tuliskan dulu saya ya. Mawet, 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 mawet. Selalu lupa. Nah, apakah berat? Nah kan gitu kan. Selanjutnya itu iya, gerakan motor servo ke keranjang A. Kalau misalnya ya iya A, ini misalnya iya, kita keranjang kiri kan. Berarti ini termasuk proses karena setelah keputusan, maka dia akan memprosesnya. Jadi kita menggunakan kotak. Kotak, kita menggunakan kotak di sebelah kiri ya. Ya, sesuai saja, sesuaikan gerakan motor. Hmm. Hmm. Kita kasih tanda sub. Wits. Sub, 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 sub. Nah, gitu kan. Kita tulis lagi di sini di atas ini biar penanda kalau misalnya biar orang-orang tuh tahu kalau ini pergerakan iya gitu lah. Jadi kalau ya dia bergerak ke arah kiri keranjang A. Loh, jika iya dan jika tidak maka kita bisa mengcopy ini juga ya. Mengcopy kotak jikalau ingin cepat mengcopy. Aduh, mengcopy bentuknya. Lalu pastekan saja. Tinggal ganti ininya. Gerakan motor servo ke arah kanan kan. Kita ganti ke outs. Kita ganti kanan. Kanan. Ranjang. Outs. Ranjang B. Kita kasih jalur. Sorry. Jalur. Kita kasih penanda karena kalau ini tuh pergerakan tidak. Jikalau beratnya tidak lebih berat dari 500 gram. Selanjutnya tampilkan berat barang di layar monitor. Nah, ini termasuk input atau output. Tapi ini sudah saya jelaskan ya. Ulang. Apa?
kenapa ini memakai kotak persegi? Karena ya ini adalah proses. Ya, sesuai yang saya jelaskan tadi kalau tidak salah. Sudah saya jelaskan. Misalkan apakah berat lebih besar dari 500 gram? Jika iya, kita gerakan motor servonya ke kiri, memprosesnya gitu lah, dalam sistemnya. Nah, maka kita menggunakan kotak karena sedang memproses. Dan jika tidak ke sebelah kanan sama saja. Tapi kan sini sudah decision, keputusan. Jadi pasti salah satu. Gitu. Dan selanjutnya ini tampilkan berat barang di layar monitor, yaitu itu termasuk input atau output. Maka kita akan menggunakan jajar genjang ya. Mengapa jajar genjang? Karena ini adalah proses output program mengeluarkan informasi data ke layar LCD atau monitor. Nah, ini fungsinya yaitu laporan akhir agar operator tahu berat barang yang baru saja lewat gitu. Operator tahu ya. Kan ini tadi memproses tuh. Nah, pas lewat jalur sini. Entah dia lebih kecil atau lebih besar, dia mengeluarkan output outputan. Ini juga kita rapihkan saja sesuai. Rapih, bagus. Aduh, walah, kesalahan teknis. Udah. Ah, so good. Salah. Ulang saja. Tap, ulang dulu. Nah, kita menyesuaikan saja dulu taknya. Nah, kita masukkan, tampilkan berat barang di layar monitor. Copy, lalu pastekan. Sesuaikan agar rapi saja ini. Jika terlihat sudah ya, baru kita beri line. Kita bergerak cepat ya. Let's go. Jika sudah, ini kan input atau output. Jika sudah, selesai selanjutnya. Dan selesai, kita memakai oval karena start atau end. Memulainya instruksi setup atau memulainya atau mengakhirinya instruksi setup. So, kita taruh sini. Sesuaikan saja. Selesai. Selesai. Nah, kita beri line. Let's go. Nah, ini dia untuk tugas 2, studi kasus 2 ya. Begini.
langkah-langkah untuk membuatnya dan mengapa kita memakai itu. Maka kita akan lanjut. Ya, tugas 3 dan yaitu studi kasus 3. Sistem harus terus memantau suhu jika suhu terlalu panas. Kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Nah, di sini juga sudah ada alur logikanya. Mulai looping utama baca sensor suhu LM35DHT11. Keputusan apakah suhu lebih besar dari 35 derajat Celcius. Jika iya, aktifkan relay kipas pendingin. Jika tidak, matikan relay kipas pendingin. Tunggu delay selama 5 detik. Kembali ke langkah baca sensor suhu. Aliran anak panah kembali ke atas. Selesai. Jadi sudah selesai. Dalam sistem embedded, program ini biasanya tidak memiliki selesai karena berjalan selamanya. Tidak memiliki selesai ya. Sih. Dan kita mulai langkah-langkah untuk membuat flowcardnya. Seperti biasa, untuk memulai, maka kita akan menggunakan oval ya kan. Sesuaikan. Sudah, karena kenapa menggunakan oval ya, karena ini start atau end. Kayak menggunakan oval. Seperti sebelumnya. Lalu baca sensor suhu, karena looping utama kan, baca sensor suhu itu input atau output. Nah, baca sensor suhu ya. Kita akan menggunakan jajar genjang. Di bawahnya saja. Kita rapihkan. Kita rapihkan ya. Jajar genjangnya. Baca sensor suhu. Nah, baca sensor suhu input atau output kan, makanya kita menggunakan jajar genjang. Mengapa jajar genjang? Karena ini adalah proses input. Data suhu adalah informasi dari luar yang harus dimasukkan ke dalam logika program. Fungsinya mengambil data panas dari sensor LM35DHT11. Baca sensor ya. Lalu karena keputusan decision, maka kita akan menggunakan ya belah ketupat diamond. Apalah itu kalau orang Indo ya, belah ketupat sih ini. Kenapa belah ketupat? Karena keputusan decision. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Apakah suhu 30 lebih besar lebih besar dari 35 derajat Celcius? Apakah keputusan itu bisa iya, bisa tidak? Dan di sini jika ya, aktifkan relay kipas pendingin. Kita taruh iya di sebelah kanan atau kiri ya.
Di sebelah kanan deh. Di sebelah kiri deh. Sebelah kiri ya. Jika iya. Karena ini proses, maka kita akan menggunakan kotak. Ya, proses. Kita akan menggunakan kotak. Aktifkan relay pendingin. Kita sesuaikan saja. Sorry. That's good. That's cool. Nah, kita kenapa menggunakan kotak? Karena ini proses aktifkan atau matikan relay. Dia memakai kotak. Fungsinya perintah kerja untuk menyalakan atau mematikan kipas melalui relay. Mengapa kotak? Karena ini adalah aksi internal atau eksekusi perintah yang dilakukan oleh sistem berdasarkan keputusan di tahap sebelumnya. Ya. Kita kasih line-nya. Oh ya, kita kasih line-nya dulu biar rapih. Sub. Ya. Line ini. Ini kan jika iya kan. Susah, kita tulis saja. Nah, kita tambahkan teks saja di sini. Tulis ya, Deyang. Lalu kita copy saja karena untuk mempercepat pergerakan. Karena sama ya sistemnya. Apa fungsi dan sistemnya. Allah. Matikan relay kipas pendingin. Kita kasih line. Sebenarnya kurang nice game. Terlalu jauh. Jika sudah, kita kasih penanda lagi. Kita sesuaikan saja ya. Tidak. Sesuaikan saja. Menurut keyakinan dan keterampilan masing-masing saya sesuaikan. Jika sudah, tunggu delay selama 5 detik. Proses lagi nih. Misal jika suhu sudah diketahui, misalkan lebih besar dari 35 derajat Celcius, maka relay akan aktifkan. Dan sistem masih menunggu delay selama 5 detik, maka kita akan menggunakan kotak si proses. Taruh di bawahnya saya. Tunggu delay. Tunggu delay selama 5 detik.
Kita sesuaikan, rapihkan. Wits. Astagfirullahaladzim. Akbar. Allahu Akbar. Terapihkan ya, serapi mungkin. Tidak boleh asal. Nah, karena agar orang-orang mengerti prosesnya. Mengapa? Nah, proses tunggu delay 5 detik. Kita menggunakan kotak. Fungsi memberikan waktu jeda agar sistem tidak stres. Nah, di saat sudah proses sistem menunggu delay agar tidak stres atau yang menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Gitu, jika sudah. Mengapa harus ada suhu tidak berubah dalam hitungan milidetik, memberi jeda 5 detik, mencegah relay berbunyi cetek-cetek. Jadi kenapa harus ada delay? Karena ya mencegah dari kerusakan ya, intinya begitu. Lalu kembali ke langkah baca sensor, aliran anak panah kembali ke atas. Kita tambahkan aliran anak panah ya, kembali ke atas ke baca sensor suhu. Baca sensor suhu. Kembali ke atas ya. Baca sensor suhu. Oke, rapihkan saja. Sap. Let's go. Dirasa sudah rapi. Kita tambahkan tulisan biar lebih jelas dan lebih mudah dimengerti di sini. Ini tujuannya untuk apa? Nah, kenapa kembali ke atas? Karena kita tambahkan teks. Kembali ke langkah baca sensor suhu. Nah, dirapihkan serapi. Salah. Mabit. Dirapihkan. Nah, saya sudah ke baca sensor suhu. Kenapa? Balik lagi, karena biasanya dalam sistem embedded program ini biasanya tidak memiliki selesai karena berjalan selamanya. Nah, itu balik lagi ke studi kasus. Nah, sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Nah, jikalau makanya kita sistemnya akan kembali ke atas lagi, kembali balik lagi ke baca sensor suhu, lalu ke decision apakah suhu, keputusan jika iya jika tidak, lalu tunggu delay lagi dan seterusnya begitu. Karena agar sistem tidak server tidak overheat begitu. Nah, mungkin sudah cukup dirasa atas penjelasan saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang sehat atau kurang mengenakan, mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan di sini. See you next time.